Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Asik. Nah, hari ini saya ingin bahas pembahasan yang cukup menarik, yaitu tentang area supply dan area demand, atau teman-teman bisa bilangnya dengan unfilled order. Nah, sebelum kita masuk ke sana, jadi nanti akan saya jabarkan gimana cara gambarnya, areanya posisinya dari mana sampai mana, menentukan proximal dan distalnya dari mana sampai mana, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita akan masuk dulu mengenai logika di balik area-area ini. Nah, unfilled order adalah area di mana yang kita yakini ada banyak sekali pending order yang ditinggalkan. Institusi besar katakan nih belum terfill. Jadi teman-teman, saya kasih penjabaran lebih detail. Saya edit dulu bentar. Saya ulangi lagi, unfilled order adalah area yang kita yakini ada banyak sekali pending order yang ditinggalkan oleh institusi besar. Atau gampangnya order tersebut belum terfilled. Gampangnya sebagai contoh seperti ini teman-teman. Katakan institusi besarnya itu adalah teman-teman ya, oke? Katakan institusi besarnya adalah teman-teman. Teman-teman punya uang yang cukup besar, katakan 10T, katakan gitu ya, 10 triliun rupiah. Cukup besar kan? Besar banget malah. Teman-teman mau beli masker, ceritanya kayak gitu. Sedangkan harga masker sekarang tuh harganya 10.000. Teman-teman mau beli sebanyak 10 juta piece masker. Nggak mungkin dong teman-teman mau beli di harga 10.000. Teman-teman kalau mau beli dalam jumlah besar, teman-teman pasti nego. Mungkin teman-teman mau nego di harga, katakan gampangnya ke 5.000 rupiah ya, biar gampang aja. Teman-teman akhirnya memutuskan untuk beli masker di harga 5.000 rupiah sebanyak 10 juta piece. Sedangkan harga sekarang di berapa tadi? 10.000. Saat harga kembali ke orderannya teman-teman di harga 5.000, saat candle ini turun nih, katakan candle ini turun, kemudian menjemput harga 5.000-nya teman-teman. Akhirnya harganya terfilled. Mana nih? Akhirnya orderannya teman-teman terfilled kan? Loh, saya nggak di mana tadi ya? Oke lah, nanti akan saya tulis lagi, tulis ulang. Akhirnya ordernya terfill di harga 5.000 rupiah. Tapi karena sellernya nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman, di jumlahnya tadi berapa? 10 juta piece, teman-teman hanya dikasih 5 juta piece yang terlaksana di detik itu. Nah, saat seller habis di angka 5.000, otomatis harga naik dong, ya nggak? Dari saat harga turun ke 5.000 nih, entah penyebabnya apa di atas, di harga yang atas, harga turun ke 5.000, sentuh pending ordernya teman-teman sebagai institusi besar, harga otomatis naik karena seller di 5.000 habis. Seller hanya mencukupi sebanyak 5 juta piece, sedangkan total keseluruhan order teman-teman adalah 10 juta. Gampangnya seperti itu. Harga naik ya kan teman-teman? Harga naik. Nah, di sana kita bisa lihat jejaknya. Kita bisa tracking jejaknya. Nah, saat sentuhan kedua, dia kembali lagi ke harga 5.000. Misalkan nih harga sekarang dari 10.000 turun nih jemput orderan teman-teman sebagai institusi besar di harga 5.000. Hanya terfill 5 juta piece, kemudian harga naik sampai 7.000 katakan gitu ya. Sampai 7.000 rupiah. Saat harga kembali turun ke 5.000, teman-teman masih nge-hold posisi pending ordernya setengah. Oke, teman-teman masih nge-hold pending ordernya setengah. Karena dengan harapan harga akan bisa teman-teman jual bisa institusi jual di harga yang lebih tinggi. Nah, saat dia kembali, otomatis dia akan menghabiskan sisanya 500.000 sisanya. Sellernya udah ada sekarang di harga 5.000. Dan teman-teman sebagai institusi besar bisa beli di harga 5.000. Kemudian harganya naik. Dan itu yang akan kita track dan kita bisa ikutan beli di sana sebagai retail trader. Kita uangnya retail trader, kalaupun ratusan ribu dolar itu masih belum apa-apanya daripada institusi besar. Institusi besar di market besar banget teman-teman. Jadi jangan bayangkan institusi besar hanya 1M, 2M gitu aja. No, tapi jauh berkali-kali lipat, bahkan ratusan kali lipat daripada jumlah yang kita bayangkan. Mungkin seperti itu ya. Jumlahnya besar banget. Jadi kita hanya mau searah dengan arahnya institusi.
Kita mau beli saat institusi juga beli, kita mau sell saat institusi atau bank-bank besar juga sell. Di sini sambil saya monitor mic-nya, oke aman deh kayaknya ya. Oke, gambar saya patah-patah nggak apa-apa. Next saja, lupain. Oke, saya ulangi lagi. Kita hanya mau beli di area demand. Apa sih area demand? Area demand adalah ada banyak sekali willing buyer di sana. Jelas, demand lebih besar daripada supply. Kita mau beli di area demand. Kita juga mau sell di supply. Jelas di sana ada supply lebih besar daripada demand. Nah, tugas kita seorang trader adalah seperti yang saya tadi bilang, kita mencari jejaknya. Enak kayak lagunya Peter Pan ya. Menghapus jejakmu. Oh, bukan menghapus jejak. Sorry, nggak lucu. Kita mencari jejaknya. Nah, biasanya di market itu seperti apa? Kita bisa melihat seperti ini adalah area supply dan demand. Ini adalah area supply. Ini bisa kita lihat dengan area demand. Kita bisa lihat dengan mudah di sana. Karena gampangnya seperti ini, kita langsung ke shortcutnya aja ya. Jadi nggak usah terlalu dalam. Kita ke shortcutnya aja. Jadi area supply ada 2, area demand ada 2. Bentukannya di market itu secara dari bentuk candlenya ada 2. Yang pertama adalah supply dulu. Kita bahas supply dulu. Area supply adalah tempat di mana kita melakukan sell. Teman-teman bisa lihat di kursor saya ini. Area supply bentukannya seperti ini. Kita bisa lihat di sana area supply. Ini juga area supply. Nah, seperti ini teman-teman. Harga ngedrop, kemudian membentuk base atau kita bisa bilangnya basing. Basing itu membentuk arah horizontal gini ya. Nggak selalu horizontal, nggak selalu perfect seperti ini. Nanti kita lihat contoh realnya di market. Harga drop, kemudian basing. Jadi pertempurannya ada di sini teman-teman. Jadi willing buyer dan willing sellernya ketemu di tengah-tengah ini. Namanya equilibrium. Kalau nggak salah itu ya, saya lupa istilahnya. Saya nggak jago di istilah-istilah itu teman-teman. Nah, harga ngedrop, kemudian dia ketemu antara buyer. Ini kan kalau harga ngedrop jelas nih. Jelas dimenangkan oleh seller. Jelas dimenangkan oleh seller harga ngedrop. Kemudian di sana ada basing. Basing ini pertempurannya, zona pertempurannya itu ada di sini. Zona pertempuran ini adalah area yang kita yakini membuat harga selanjutnya ngedrop kayak gini. Drop selanjutnya, kita kasih panah deh. Harga drop. Panahnya mana? Harga drop. Kemudian dia basing. Kemudian drop. Saat harga basing, saya ulangi, ada pertempuran di sini. Pertempuran antara buyer dan seller. Katakan di sini maskernya harga 5.000 nih ya. Katakan di sini masker 5.000. Ternyata banyak sellernya nih yang menang nih di sini. Seller semakin banyak, institusi besar masuk, dia ngejual di sini, otomatis harga drop. Oke, itu adalah pelajaran ekonomi dasar yang kita dapetin. Harga ngedrop karena seller jumlahnya lebih besar daripada buyer di sini. Ditandai dengan drop ini berikutnya. Oke. Berikutnya juga sama. Harga rally. Kemudian di sini basing, di sini pertempuran terjadi. Ternyata institusi besar masuk ke sini, bank-bank besar masuk yang menyebabkan seller lebih banyak atau lebih kuat, menyebabkan harga drop. Oke. Kita mau jual di area seperti ini. Saya ganti warna merah, sell. Kita juga mau jual di area seperti ini. Karena institusi besar meninggalkan order. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau institusi besar borong masker di sini, borong masker jual, ini kalau ini kasusnya jual ya. Jual di market seharga ini, dan kemudian drop, kita tentu saja institusi nggak terfill semua. Jual barang dagangannya nggak terjual semuanya. Tentu saja market nggak cukup uangnya untuk membeli
jualannya di sini dalam satu waktu. Nah, di second touch-nya atau sentuhan berikutnya, kita mau ikutan jual. Dengan harapan, dengan ekspektasi harga drop saat menyentuh ini. Dengan ekspektasi institusi masih meninggalkan pending order sisanya tadi. Masker yang belum terfill tadi. Masker yang belum terjual semuanya, gampangnya gitu. Di sentuhan keduanya kita bisa ikutan jual juga. Searah dengan institusi. Oke? Jelas ya teman-teman, ini adalah area supply. Area supply adalah drop, base drop, dan rally base drop. Yang kedua kita bahas area demand. Area demand tinggal kebalikannya aja sih. Rally, base rally. Ini namanya rally, naik ke atas, basing, kemudian rally lagi. Atau yang kedua ada drop, base, rally. Kita lihat, gampangnya kita lihat arah leg out-nya. Leg out itu sisi kanannya dari sebuah zona atau area ya. Kita gedein dulu dikit. Jelas kita bisa lihat kita di sini ada area supply. Di sini kita bisa lihat area demand. Kita mau sell di supply, kita mau buy di demand. Kalau buy-nya di demand di mana? Sama, di area basing-nya. Ini area basing-nya. Teman-teman bisa ikutan buy di sana bareng institusi. Kemudian area yang kedua di sini. Yes. Semoga nyambung teman-teman. Kalau belum paham, silakan komen aja di bawah, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Teman-teman juga bisa DM Instagram saya di dnyindrawan@gmail. Kok email sih? Di dnyindrawan. Teman-teman bisa DM saya di dnyindrawan. Jelas ya teman-teman? Oke, kita kasih contoh real di market. Kita cari dulu area supply. Kita punya drop, base drop, atau rally base drop. Seperti ini, paling dekat kita bisa lihat dengan mata kepala kita bersama. Asik, rally base drop. Nah, kondisi basingnya ini biasanya bodinya tidak lebih besar dari 50% dari jumlah panjangnya dari wick paling atas ke wick paling atas. Jadi gampangnya gini. Misalkan ini body. Ini body. Teman-teman juga punya ini. Ini wicknya. Ini bukan candle base. Candle base adalah body candlenya harus 50% kecilnya harus 50% atau kurang dari total keseluruhan atas ke bawah, dari wick to wick paling atas. Kalau wick to wick paling atas kita tarik dari sini ke sini, bodinya ini harus 50% kecilnya atau kurang. Paham ya teman-teman? Ini dikatakan basing. Kalau ini juga dikatakan basing karena dia masih 50%. Ini juga basing. Kayak gini juga basing. Gini juga basing. Sorry, bukan itu. Sorry. Ini basing. Candle basing adalah body, saya ulangi lagi. Bodinya nggak lebih dari 50% dari total areanya atas ke bawah. Oke, kita cari, kita bisa lihat bersama-sama. Di sini ada rally, di sini ada basing sedikit. Ini kisaran 50% ya bodinya. Kalau lebih akurat lagi teman-teman bisa pakai base candle ini. Teman-teman bisa cari trading view. Ada zona-zona basing yang otomatis ditandai oleh toolsnya. Indikator teman-teman bisa lihat kurang dari 50% ketik aja di indikator. Yes, dia akan ketemu. Ini ada banyak nih, banyak banget. 50% body candle, 50% body candle punyanya siapa? Jansi Center ini, terus Aminize dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai salah satu. Kebalikannya, area demand adalah area seperti ini. Rally base rally atau drop base rally. Kita mau buy di sana. Kita bisa lihat nih. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Kita pakai tool saja ya biar kelihatan. Di sini ada rally base rally. Ini area rally-nya. Ini area rally-nya. Kemudian kita basing di sini. Cukup banyak candle. Kita bisa lanjut lagi ke daily deh. Daily 1D. Kalau tadi di 1 jam, sekarang ke daily. Kita kasih contoh nyatanya. Yang sudah work. Kita lihat contoh ini. Di sini kita lihat bersama-sama bisa. Ini ada drop, kemudian basing. Ini jelas candle base.
Kemudian kita posisi harganya langsung ngedrop nih. Masih ingat teman-teman ya, ini peperangan seller dan buyernya, kemudian dimenangkan oleh sellernya di sini, dengan harapan institusi masih ngehold pending order, sisanya di sentuhan berikutnya. Kita bisa lihat bersama nih, kita gambar areanya dari sini ke sini. Kita mau sell dong di sana kan, sell areanya. Kita gedein biar kelihatan semuanya. Yes. Oh, video saya mati ya, oke, nggak apa-apa lah. Kita bisa lihat bareng-bareng, harga masuk ke sini, kemudian dia rebound, meskipun akhirnya SL. Nah, strategi ini nggak 100% work ya teman-teman, tapi pasti mantul. Nggak mungkin harga nggak mantul kalau ada unfilled order di belakangnya. Bisa aja sih langsung bablas saja. Akan ada area pembentuk yang baru nantinya. Kalau seperti itu nanti akan kita bahas di lain waktu. Kita akan cari area-area dulu deh. Kita mempertajam area supply dulu ya. Kita nyari drop base drop atau rally base drop. Kita bisa lihat bersama-sama di sini ada drop, kemudian basing di sini. Basing di sini, saya replay aja biar teman-teman kebayang. Yes, di sini teman-teman bisa lihat bersama ada drop, kemudian basing. Ini jelas bodinya 50% kurang sampai sini. Yang hitam ini ikut nggak ya? Kita lihat pakai indikator aja. Indikatornya ini ternyata dia ikut, berarti gambarnya sampai sini. Yes, kita lihat apakah yang terjadi di kemudian hari. Harga masuk, jadi setelah dia membentuk leg out ini, harga masuk ke area base atau area basingnya, kemudian dia terjun turun ke bawah. Kita bisa lanjutkan aja. Dia masuk lebih dalam lagi, bounce ke bawah, masih ditahan oleh area tersebut. Hampir habis areanya, dia makan harganya, masih bouncing sedikit ke bawah sebelum dia kemungkinannya hancur. Seperti itu teman-teman. Kemudian area yang kedua ini bouncing sedikit dan sebelum hancur. Selalu ada bouncing sebelum hancur. Nah, maka dari itu kita harus punya MM dan RR yang jelas untuk mengatur seberapa jaraknya kita profit, seberapa besaran lot yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat banyak hal di sini market. Kalau tadi kita sudah temuin contoh supply, kita akan cari contoh demand-nya. Demand-nya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat drop, base, rally. Di sini kita bisa lihat rally, base, rally. Teman-teman bisa tandain kayak saya ini pakai tools ini, range tool. Yes. Ini kita bisa tandain sebagai area demand. Kita bisa nyalain indikatornya. Yang warna oranye adalah warna basingnya. Jadi indikator tersebut mengidentifikasi body yang kurang dari 50% dari total keseluruhan panjangnya. Nah, kita bisa lihat sama-sama harga rally, kemudian dia merespon ini. Dia kemudian melanjutkan rally-nya lagi. Udah TP cukup jauh. Di sini kita juga punya rally base rally yang kebetulan tidak bekerja dengan baik. Kita lihat nih di sini. Tidak bekerja dengan baik di sini. Dia langsung dihajar aja ke sini. Dia merespon area bawahnya. Kita lihat area yang lebih bawah lagi ya teman-teman. Ini ada area drop. Teman-teman bisa lihat drop, basing, kemudian rally. Kita lihat harga merespon di sini. Bouncing sedikit, harga merespon lagi, bouncing lagi sebelum akhirnya jebol. Kita kasih contoh yang lain. Contoh drop base rally dengan rally base rally lainnya. Kita bisa lihat di sini ada drop base rally, ada rally base rally, ada IPA istilahnya ini drop base rally. Kenapa saya ngeblank ya? Ada 4 istilahnya drop base rally. Kita bisa lihat di sini drop base rally. Kita bisa tandain dulu. Kita tandain lagi yang paling bawah ini. Sebenarnya ada yang paling bawah di sini, teman-teman. Kita bisa tandain yang paling bawah ada di situ. Nah, pertanyaannya apakah area supply dan area demand ini kita ambil semuanya? No. Kita harus punya filter tambahan di luar area supply atau area demand. Kalau teman-teman mau ambil semuanya, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat harga memang akan ngerespon nih, sedikit-sedikit akan ngerespon. Kayak di sini ini langsung bablas ya, kita langsung SL. Teman-teman bisa profit nih sedikit di sini.
Harga masuk, kemudian dia bounce ke atas sedikit sebelum dia akhirnya hancur. Kemudian di sini di area area droppish rally yang kecil ini, teman-teman bisa lihat di sini harga masuk, kemudian bounce sedikit ke atas sebelum akhirnya hancur. Dan kemudian yang ini, yang 3, teman-teman bisa lihat ada area droppish rally, harga masuk merespon, bounce lumayan, mungkin 1:1 lebih dikit, kemudian akhirnya hancur. Kemudian yang 3, dia posisinya areanya adalah droppish rally. Harga masuk ke sini di kemudian hari, dia bounce sedikit, masuk lebih dalam, bounce lebih jauh lagi. Ini mungkin bisa CP 1:2, 1:3 mungkin. Nah, kuncinya adalah teman-teman nggak boleh ngambil semua area. Jadi kita nggak boleh rakus teman-teman, nggak boleh semua area harus boleh kita ambil. Bukan nggak boleh atau boleh sih. Kalau boleh nggak boleh sih nggak ada yang larang ya kan. Kalau mau profit ya jangan diambil semuanya. Simpelnya gitu teman-teman. Nah kita harus punya filter tambahan. Nah filter tambahannya nanti akan saya jelaskan di kemudian hari. Nanti di video-video selanjutnya. Ingetin saya teman-teman. DM aja di IG saya di DNY Indrawan. Nah gampangnya semakin murah harganya berarti semakin banyak willing buyernya di sana. Contohnya kayak gini. Di sini ada area demand nih. Nggak work. Work dikit banget sih, dikit banget di sini tempat naik. Kemudian di sini kita bisa lihat ada rally base rally, work dikit banget, work dikit banget, work lumayan mantulnya agak jauh daripada atasnya. Yang paling bawah yang paling jauh. Gampang kan? Berarti berarti contohnya sama dengan strategi ini sama dengan kehidupan nyata di market beneran. Contohnya telur nih, teman-teman mau beli telur sekilo. Siapa sih yang nggak mau beli banyak saat harga telur katakan Rp500 atau Rp1.000? Sekarang telur per biji berapa sih? Mungkin 2.000 ya, 2.000-an kali ya. Saya nggak hafal harga kayak gitu-gitu sih. Saya ngarang aja sih tadi. Katakan telur harga 500 sekarang, sedangkan harga normalnya 5.000. Ya teman-teman borong banyak lah. Banyak willing buyer-nya lah di sana, ya nggak? Nah, seperti itulah konsep supply and demand. Kita kasih contoh lagi yang lebih mantap lagi. Kita bisa lihat di sini ada rally base rally, harga mantul dan dia melanjutkan rally-nya. Kita bisa lihat dengan jelas. Di sana ada rally base rally. Harga touch ke sini. Dia rally. Cukup panjang, bisa 1:5 tuh. Teman-teman juga punya, kita tadi bahas demand ya, ini demand. Ingat rally base rally adalah demand. Kita bahas rally base drop adalah area supply. Harga masuk, kemudian dia mantul, respon area demand. Kemudian dia lanjut rally, merespon area supply. Dia masuk lagi ke bawah, masuk bereaksi terhadap area droppish rally ini, area demand ini. Kemudian dia rally lagi ke atas, membentuk area supply. Kita bisa lihat bersama. Kita bisa lihat area supply ini di sini. Sell area. Kita juga bisa lihat area supply di sini kecil. Dia merespon area supply di sini, kemudian dia drop. Dia merespon area ini. Area droppish rally ini rally sedikit, kemudian dia drop. Berarti lebih banyak sellernya di sini, ya enggak? Dia ngedrop, kemudian dia merespon area ini. Ini sudah touch yang kedua ya, area droppish rally ini. Dia merespon sedikit, kemudian dia hancur, kita hapus. Dia merespon area bawahnya lagi. Dia rally sedikit, kemudian ditembus dan hancur. Ini sempat profit 1:1, hancur. Dan di market itu sama seperti itu teman-teman. Teman-teman hanya akan lihat 4 area tersebut yang saya gambarkan di awal tadi. Rally base rally, droppish drop, droppish rally, dan rally base drop. Mana ya tadi gambarnya? Oh, di time frame kecil ya tadi ya, di AUDCAD 1 jam. Di market akan hanya ada formasi-formasi seperti ini. Supply akan mantul menuju demand, demand akan mantul menuju supply, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itulah kerjanya market. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Yang perlu diingat, ini belum keseluruhan strategi. Ini adalah core strategi yang saya pakai.
saya menggunakan area supply and demand atau unfilled order. Sekali lagi, jangan langsung dipraktekin. Selalu tes dan ukur terlebih dahulu, silakan backtest atau forward test kalau belum yakin. Kalau udah pede, teman-teman boleh aja langsung terjun ke real market atau real account teman-teman semuanya. Nah, kalau kamu suka video seperti ini, silakan like. Kalau kamu nggak suka, dislike aja. Kalau kamu menantikan video-video saya ke depannya, silakan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan. Nanti akan saya update area-area yang saya ambil untuk trading beneran. Kita akan belajar bareng-bareng dari sana. Kita akan share trading plan-nya, trading review-nya juga akan saya share. Psikologi juga akan saya bahas, tips-tips menarik lainnya juga nggak ketinggalan. Jadi, kalau begitu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Dani Indrawan Pratama, undur diri dulu. Ciao.